Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat, sepertinya ini akan menjadi my first podcast. Jadi sebenarnya kemarin pengen bikin podcast, cuman tidak ada yang men-trigger. Terus ada KOL-nya tiba-tiba ngechat kayak, Rif di Jakarta nggak? Gitu kayak, habis itu di Jakarta kak, habis itu kirain tanggal berapa Februari ya, kirain ya 13 Februari. Iya, 13 Februari. Kirain 13 Februari itu padahal hamin seminggu, terus kayak gila nggak ada persiapan apa-apa. Sebenarnya sekarang juga ada persiapan. Ternyata Maret. Terus kayak ini baru sampai di Indonesia. Ya, perkenalan dulu kali ya. Kakak dari mana? Terus kenapa bisa di Jakarta? Terus kayak habis ngapain nih, bajunya Harvard gitu kan? Mau sombong dulu sih. Halo, aku Oel. Aku sebenarnya habis dari US itu sih, kayak ambil short course gitu dari Harvard Medical School. Terus kebetulan kayak pengen banget bikin vlog, terus aku menemukan Riva sepertinya sosok yang sangat-sangat berpengalaman Sangat-sangat dalam tidak berkompeten sebenarnya. Ini pertama kali kita nge-vlog loh, tentang kita bakal bahas isu-isu itu sih. Mungkin bakal dijelasin sama Riva isu-isu kayak gimana yang lagi hype lah di millennials. Sebenarnya lebih dari keresahan kita gitu ya, kayak maksudnya bukan keresahan sih, kayak concern kita kita mikir kayak di dunia pekerjaan atau di dunia kuliah seperti itu kan. Terus kemarin tuh sebenarnya udah ada yang kayak, jadi ada main topiknya. Jadi kayak kita itu kemarin ada Sorry banget, kita kayaknya aku banget ya. Iya, karena belum pernah, mohon maaf, saya aja keringetan. Jadi kemarin kita tuh ada bahas tentang kayak keresahan dunia pertemanan setelah selesai kuliah. Jadi kemarin tuh kayak KOL-nya kayak bilang kayak, Rif ngerasain gak sih kayak setelah dunia kerja ini atau setelah kuliah, dunia pertemanan tuh berubah gak sih menurut kamu gitu. Terus kayak iya juga sih, sebenarnya aku juga merasakan kayak ketika kita udah selesai kuliah gitu, pasti nggak concernnya kayak bukan buat have fun, main-main aja atau nugas aja gitu kan. Jadi lebih justru kita kayak lagi kita nyari link, terus kita mungkin belajar sesuatu dari misalnya gua concernnya ke sipil, terus misalnya ada orang yang FK atau ternyata dia business development gitu kan. Ketika ngumpul justru kita lebih menggali, nggak kayak dulu gitu kan, nggak kayak pas temen ya udah kayak Ya, chill aja temen yang nongkrong. anak teknik doang. Iya, benar. Kayak gitu kan. Nah. Gimana tuh kak? Menurut kakak tuh kak? Jadi sebenarnya kayak dari perspektif aku sendiri juga kayak gitu sih, Rif. Kayak gila, kayak misalnya di FK lah ya, misalnya udah umur 23 lah gitu. Semakin kesini tuh kayak oke, waktu semester pertama tuh kita bakal ngumpul sama teman-teman yang kayak wah teman kita banyak banget nih, ya nggak sih? Pastilah. Ya kan, itu satu. Bisa kayak semester 2 oke, teman kita masih tetap banyak, tapi kayak umur-umur kayak udah 23, kayak misalnya kalau di FK kan kayaknya lulusnya 24 gitu kan. Yes. Nah, di umur 23 itu kayak gila banget sih, kayak sekarang tuh kayak pertama teman-teman kita tuh kayak semakin circle friend kita tuh kayak semakin kecil gitu. Kecil, ya? Jadi kayak misalnya dulu yang gampang banget ketemu, misalnya aku punya temennya orang yang anak FK gitu, anak teknik gitu, misalnya kayak kamu ya anak teknik gitu. Ya udah akhirnya kayak circle friend-nya kayak semakin kecil banget gitu, karena itu tadi kayak mereka udah punya kesibukan lainnya nggak sih? Kan kalau misalnya orang-orang kayak sarjana gitu kan, kita lulusnya 23 tuh. Betul. Nah itu kayak misalnya yang dulunya temennya waktu semester 1 masih ada karena kita punya kepentingan lain, ya nggak sih? Kayak kepentingan habis itu kayak kita mau kerjanya juga udah kayak filternya beda, itu kayak udah ke filter sendiri kayak teman-temannya. Iya Kayak terus kayak apalagi abis lulus itu kayak kita punya concern beda kan. Jadi kayak cuma circle friend-nya yang benar-benar yang kita punya concern yang sama itu yang bisa ngumpul kayak gitu sih. Kalau aku ngerasanya kayak gitu. Terus kayak yang kedua, terus kayak sekarang tuh kayak nongkrong di coffee shop itu kayak bukan kita cuma barin orang, iya nggak sih? Betul. Beda banget kayak waktu kita kalau misalnya lagi pertama kuliah. Iya. Iya nggak sih? Udah beda sih. Terus kayak gimana ya? Kayak gue sendiri ngerasain, apalagi di sipil ya. Di sipil tuh misalnya kita dapat kerjaan, terus kayak proyeknya bisa di Sumatera, bisa di Kalimantan ataupun sampai Papua gitu kan. Otomatis teman-teman yang dulu seangkatan pun kan kayak paling keterima bareng 2 atau 3 orang doang kan, kayak habis itu jauh nggak, orang-orang misalnya kayak di Surabaya kumpul yang di Surabaya aja gitu kan, yang jauh kan jarang, udah nggak bisa kumpul lagi gitu kan. Jadi kayak memang pasti setelah kuliah itu
gimana ya, pertemanan akan berubah sih. Dan aku pun sempat berpikir kayak, aku pun merasakan kayak ketika ketemu sebelum kuliah atau setelah kuliah, kayak setelah kuliah pas kita ketemu nongkrong justru kita lebih kayak bahas itu kayak lebih apa ya, intens, gitu, berbobot, bener-bener berasa banget berbobot. Karena aku terkadang kayak kadang ngumpul sama anak kayak bener-bener bahasanya intens tuh, pulang capek gitu, capek pikiran gitu kan, tapi seneng kita belajar hal-hal baru, bener. Sedangkan ada juga di sisi lain kayak ya udah nongkrong just chill aja gitu kan, kayak emang ngobrol atau kita pengen ngomongin kayak ke mau apa namanya jalan-jalan atau apa gitu kan, bukan concernnya bukan mau fokus ke bidang pekerjaan atau apa gitu kan. Makanya kayak wah pas udah selesai kuliah ini kayak pas nongkrong kayak anjir gue harus tahu nih dia kerja di mana, terus dia kerjanya ngapain aja, bosnya siapa aja, kayak lebih pengen tahu. Siapa tahu mungkin nanti akan jadi link kita gitu kan. Iya, dan itu sebenarnya kayak kerasaan kayak teman-teman aku juga sih, kayak misalnya anak-anak gitu sekarang tuh kayak mulai kenapa sih ini ada apakah dengan aku circle friendku dengan memang kayak mengecil itu apa ada yang salah sama aku sih, kayak kebanyakan teman-temanku mau mikir kayak gitu, kayak misalnya kayak ini kenapa sih teman-teman aku kok makin dikit kayak gitu kan. Pertama kayak gitu, terus kayak yang kedua terus kayak mereka kayak ngerasanya wah kayaknya ini wah temen lu dulu temen gue, terus sekarang kayak udah nggak pernah kumpul sama gue, kayak udah kayak nggak teman-temanan kayak gitu loh, kayak apa ya, mereka nganggapnya malah itu subjektif kayak kesalahan mereka sendiri, padahal tuh kayak sebenarnya nggak natural nggak sih, kayak di umur 23 itu kayak konsep kita udah beda. Betul. Kayak udah bukan cuma buat temen buat ngecil doang, tapi kayak temen buat networking kamu juga, terus kayak buat kayak bahkan bisa bantu kita nyari kerja. Iya nggak sih? Parah sih, kalau kayak kalian misalnya udah lulus kuliah terus kayak bener-bener oke gini, kalian bilang pinter deh, GPA kalian 4,0 gitu ya, tapi kalian nggak punya link. Maksud aku kayak itu udah feel berat banget sih. Iya, bukan feel sih, kayak masih aduh kayak oke, lu kayak just jalan sendiri aja karena ya oke, kita realistis lah sekarang nggak mungkin sih, maksudnya kayak udah berat lah kalau bener-bener lu ngandelin lu aja. Maksudnya gue bukan gimana ya, kayak memang harus ada link lah atau kenalan atau networking, karena mungkin bukan pekerjaan aja, bisa aja kayak lu dengan kenal beberapa orang lu tahu hal-hal baru, kolaborasi atau lu mau bikin bisnis ya kan, lu bisa partner sama dia atau dia bisa jadi investor lu gitu kan, kayak why not gitu, karena zaman sekarang pun kayak anak muda udah banyak mulai ngerambah ke bisnis gitu ya, kayak maksud aku kayak pikiran mereka udah nggak yang kerja kantoran 9 to 5 gitu, kayak mereka dia kayak lebih pengen apa ya, develop dirinya sendiri gitu loh, time-nya yang fleksibel gitu kan, terus kayak meeting sana sini gitu kan, kayak lebih enjoy gitu ya, ketemu orang-orang baru gitu. Sedangkan kan mungkin kalau sekarang kayak di kantor kalian ya ketemunya sama atasan aja, sama teman aja gitu kan, kayak daily activity-nya bakal kayak gitu berulang lah gitu ya. Ini sebenarnya kayak kita pengen nyampein aja di sini, kayak di umur 23 itu kayak ya udah emang kayak natural banget kalau misalnya kalian tuh nggak perlu ngerasa kayak kayak temen aku udah gak mau deh temenan sama aku, itu kayak kita emang udah kasarnya udah beda sih gitu. Jadi kayak pasti kamu bakal ngelompok ke teman-teman yang emang maksudnya sama, terus kayak gimana kamu bisa dari yang teman-teman yang kamu tadi bisa buka networking, bisa kolaborasi, jadi kayak ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya, itu wajar banget ya nggak sih Rip ya kan. Kita berdua ngalamin, terus kayak teman-teman aku juga ngalamin, jadi kayak nggak apa-apa banget, karena kayak banyak banget loh Rip kayak bilang kayak ini ketemu kamu sih temanku tambah dikit banget kayak gitu, udah itu wajar kayak gitu. Karena emang ketika temen itu udah ke filter sendiri, maksud gue kayak ya itu tadi apa namanya, kalian pasti nyari teman-teman yang udah sevisi, searah ya kan, kayak gue ya maksudnya bukan pilih-pilih teman banget ya, pasti kan misalnya gue berteman sama A nih, kayaknya bapaknya pejabat nih gitu kan, abis itu siapa tahu gue bisa masukin brand gue atau misalnya gue bisa masukin kopi gue gitu kan, kayak why not gitu, karena emang sekarang pasti nggak semua sih, pasti harus ada linknya ya nggak sih ya. Kayak kamu cari kerja juga pasti butuh link, makanya kayak misalnya aku dapat pelajaran dari Harvard gitu ya, yang pertama tuh emang kayak networking tuh ini banget deh, kayak buat karir, buat apapun tuh kuncinya adalah networking kamu sih. Terus yang kedua adalah kolaborasi kayak interdisiplin ilmu, karena kan kita nggak tahu ya kayak rezekinya kita di teman, karena pertama rezeki itu emang di teman bisa banget ya, bisa banget itu bisa banget kalau misalnya ada pendapat kalian kayak terkait kayak misalnya kalian
ini aku juga ngerasa nih kak umur kayak 22 ke atas kok temen aku makin dikit ya, itu kayak yaudah tinggal bilang aja kenapa sih kalian kok bisa ngerasa teman kalian makin dikit, terus kayak sebenarnya benefitnya dari teman kalian dikit itu kayak gimana sih? Sebenarnya ada benefitnya juga, iya nggak sih? Betul. Kayak toksik itu juga bisa bakal ke filter. Ini nggak nyindir ya? Nyindir dikit lah. Oh ya, terus aku pengen nanya ini nih kak, kayak menurut kakak yang paling kerasa nih ketika dunia kuliah sama atau gini, sekarang kalian tuh lebih ngincer setelah sarjana lah atau diploma, kalian tuh ngejar S2 dulu apa kerja dulu sih gitu? Kalau kakak kan sekarang kan berarti kan ini kan ngambil course gitu ya, berarti kan kayak kakak pengennya lebih ke masih belajar dulu nih kak. Iya. Nah terus gimana tuh kak tanggapan kakak? Kenapa kakak ngambil course dulu nggak atau mau kerja dulu? Aku. Soalnya kayak misalnya lagi-lagi sih ke konseling kita ya, kayak misalnya aku konsen banget yang namanya ke health policy gitu kan. Jadinya lucunya kenapa? Karena aku kan kalau misalnya di FK tuh aku cuma dapat health policy itu cuma di IKM gitu kan, cuma beberapa semester. Jadi kayak aku butuh ilmu lagi nih gitu. Nah itu lagi yang misalnya aku lagi concern health policy ya. Jadi teman-teman aku yang dulunya emang kayak nggak concern ke let's say kebijakan kesehatan gitu ya, itu aku filter juga loh Rif. Kayak jadi kayak sekarang jadinya aku punya teman-teman yang emang yaudah sevisi sama aku yang emang dia concern sama kebijakan kesehatan. Jadi kayak dan itu aku sempat distract juga ya loh, kayak misalnya kayak di Surabaya gitu aku jarang banget nemuin orang-orang yang concern sama itu kan. Jadi kayak dan aku lebih banyak teman-teman yang di Jakarta. Malah banyak di sini ya kan? Lebih banyak yang di Jakarta banget. Jadi kayak oke, tapi itu juga tergantung kalian sih kalau emang, karena kalau aku pribadi kenapa aku mau ambil master karena aku belum punya ilmu itu kan. Jadi kayak gimana ya kalau di luar negeri itu kayak misalnya kita tuh mengambil suatu kebijakan atau decision making itu harus kayak punya evidence base gitu kan. Nah that's why kayak aku mau ambil master dulu karena aku masih belum punya ilmunya, jadi kayak aku butuh ilmu itu buat diimplementasiin di Indonesia gitu. Tapi beda juga sih, kayak beda juga teman-teman aku yang langsung kayak pengennya kerja lah gitu, kerja di puskesmas atau bikin klinik gitu, kayak beda lagi sih, kayak beda concern lagi waktu kalian dari awal kuliah dia emang mau kerja kemana. Kok kamu sendiri gimana? Kalau kamu kan kayak lebih, aku kayaknya mau kerja dulu deh mbak. Ya kalau aku sih sebenarnya kayak ya pada umumnya aja sih, masih bukan pada umumnya. Sebenarnya ada pengen S2, lanjut S2 kan. Cuman aku masih bingung nih ngambil S2-nya tuh kayak masih selurus dengan aku ngambil sipil atau kayak aku kemarin sempat kepikiran tuh ngambil manajemen enggak. Kenapa emang? Nah, jadi karena kamu butuh ilmu itu, iya nggak sih? Iya, jadi kalau sebenarnya dari kata bokap sih. Jadi kalau kata bokap kayak rata-rata leader itu kayak manajemennya bagus. Nah, jadi kayak lu udah leader, oke, lu teknik sipil gitu kan. Tapi kalau lu nggak bisa mengatur keuangan kantor atau keuangan lu sendiri lah, ya lu nggak bisa cuy. Kayak benar-benar lu cuma taunya teknis. Tapi lu nggak bisa ngatur gimana keuangannya. Terus kayak lu harus bisa dapat laba dari gimana gitu kan. Toh semua ini ujung-ujungnya pasti kan kayak lu cari keuntungan kan, kayak lu kalau cuma teknis doang oke, lu bagus, quality bagus gitu, tapi kalau lu nggak bisa manage keuangan kantor lu atau perusahaan lu atau diri lu sendiri, ya lu tetap akan bangkrut gitu kan. Nah juga ini poin penting banget sih kalau menurut aku di kamu. Jadi kayak kamu bisa belajar itu dari master, kamu ambil master atau dari experience kamu, iya nggak sih? Ya benar, bisa itu kan. Makanya gue kayak mungkin bisa dari experience, cuman kan pasti bertahap kan. Maksudnya nggak langsung. Kalau misalnya kamu ambil master pasti kamu langsung dapat kayak untuk paket ya, gitu bener. lah ya. Tahu teorinya dulu lah, ada yang ngajarin, ada yang bimbing seperti itu. Terus kan juga sebenarnya kayak teman-teman aku tuh banyaknya yang nggak tahu sih, ini kayak lagi hype banget kayak yaudahlah kalau misalnya belum dapat kerja nih, aku mau ambil S2 aja deh, aman. Iya nggak sih? Oh iya. Iya sih? Ada juga yang jadi pelarian. Iya nggak sih? Kayak, maksudnya kayak dia masih too afraid to masuk ke dunia kerja gitu kan. Karena memang berasa banget sih, gue aja kayak shock gitu, kayak aku tuh interview hari Jumat ya. Interview Jumat terus kayak kamu Senin masuk ya, hah buset gila, kayak gak ada persiapan apa-apa. Berapa hari Sabtu Minggu terus Senin masuk, yang gua nggak kenal siapa-siapa di situ kan. Karena bakal culture shock juga nggak sih? Makanya mungkin aku mikirnya kadang ada beberapa orang, ya tapi nggak semua orang ya, mungkin emang dia concernnya emang pengen ngambil, gue pengen S2 dulu nih baru kerja gitu kan, atau gue S2 dulu pengen jadi dosen gitu kan. Tapi ada juga beberapa anak yang kayak setelah dia S1 kayak aduh gue takut nih nggak dapet kerjaan,
takut Iya, nih dia gue nggak nih ambil. abis sih udah S2 dulu lah gitu Iya. kan, nambah 2 tahun dulu gitu kan, toh nggak ada salahnya juga belajar gitu kan, ada yang seperti itu ada. Jadi kalau buat kalian ya udah kayak mau ambil S2 atau kerja sebenarnya kayak balik lagi ke kalian sih kayak ya yang penting S2 tuh jangan sebagai pelarian gitu. Betul, Iya nggak betul. sih? Terus habis itu kalau misalnya kalian kayak tadi misalnya si Liva kayak Mbak kayaknya butuh banget nih ilmu manajemen kayak ya udah ambil S2 kayak gitu. Jadi kita nggak pernah nyalain sih kayak mau ambil S2 atau kerja dulu, yang penting yang jadi pelarian aja Jadi, kayak iya. prioritas sih Betul, betul. Prioritas kalian apa? Maksudnya kalau kalian memang pengennya masuknya S2 dulu, itu oke gitu, nggak ada salah yang namanya belajar lagi. Tapi kalau kalian emang yang kerja, ya udah kalian kerja, atau kalian memang kayak niatnya pengen kerja dulu 2 tahun baru ambil S2, atau kantor kalian punya kebijaksanaan yang kayak kalau belajar itu oke gitu, kayak ambil kuliah malam kah atau kuliah weekend gitu kan, pasti ya kalian bisa nego lah sama atasan kalian. Misalnya kalau kalian emang pengen ambil S2, udah banyak kok tempat-tempat yang kayak dia weekend doang S2-nya. benar-benar kayak pas di weekend ya, misalnya kalau yang kontraktor sih masuk sih biasanya Sabtu kan, kalau biasa makan nggak masuk ya curhat. Terus makanya Sabtu izin, atau kalian pulang cepet di hari-hari tertentu, atau Selasa Kamis atau Senin Rabu, kan udah ada yang kuliah-kuliah seperti itu. Nah kita kayak kewajiban S2 sama kerja kayaknya gitu aja ya. Ini kita juga masih buntu ya. Itu dia live apa gimana sih? Live. Oh live. Bayangin aja ya, dia tuh pinter banget sih manage-nya. Seluruh dunia berarti kan? Seluruh dunia kan kayak Iya, live. Terus iya, waktunya gimana? bener. Kakak dapetnya tengah malam. Aku selalu tengah malam guys. Nah itu gimana kalian bisa explain itu dalam cuma 5 halaman dan bikin inovasi. halaman? Bayangin 5 halaman. Jadi bikinnya itu suruh maksimal 5 halaman. Kalau di sini suruh bikin 1 buku. Iya. Sebenarnya banyak banget scholarship dari mereka nya kalau buat terus kayak misalnya Murang lagi tuh biaya. Iya enak banget kayak kan udah bisa online tuh dari Indonesia.